Malam ini Abi mau kasih tahu bagaimana kita ini umat Islam, umat yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ingat nih ya, Abi mau kasih tahu, kita punya musuh yang berat. Namanya siapa? Hah? Kita punya musuh yang berat, siapa? Setan. Setan, iblis. Bapaknya tuh iblis, dulu udah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan yang namanya keturunan Adam, dan dia ditangguhkan umurnya, jadi nggak pernah mati. Nanti matinya nanti hari kiamat, ya. Dia bersaksi di hadapan Allah, ya Allah tangguhkan umurku, maka dia diijabah oleh Allah. Ya Allah, saya minta nanti saya akan coba menyesatkan anak Adam ini. Saya datang dari depannya, saya datang dari belakangnya, saya datang dari kanannya, dari kirinya, sampai nanti dia akan masuk kepada ajakan saya, masuk nanti kepada rayuan saya, akhirnya terjerumus dalam dosa, akhirnya masuk neraka bersama saya. Tuh, makanya dia punya bala tentara nih, iblis nih, yang selalu menyesatkan manusia. Dan iblis, setan itu makhluk yang paling sabar. Nih kita nih belajar dari maghrib sampai jam 9, kadang ngeliatin jam aja, kesat bentar-bentar nengok, bentar-bentar nengok, nggak sabar. Tak sabar, kalau nggak kuat melek, merem aja. Ntar jam 9 baru melek. Itu nggak sekarang, nggak dulu, nggak nanti. Iblis itu selalu setia dengan sumpahnya dan sabar. Kalau ada seorang anak Adam nih keturunannya, apalagi umat Nabi kita baginda Muhammad SAW, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan, itu dia tuh sedikit menjauh. Saling lagi ngaji begini nih, nggak berani dia deket-deket, karena tahu imannya itu sedang tinggi. Imannya sedang tinggi. Sholat nih, kalau mau datang waktu sholat, itu dia mulai masuk tuh, godain, Allahu Akbar gitu kan. Di rumah itu lagi sibuk main laptop, megang HP, ntar tanggung, nanti aja. Itu setan udah mulai bermain itu, berbisik untuk menyesatkan kita. Allahu Akbar, asyhadu alla, udah komat tuh, nanti tanggung. Nah, tanggung ini adalah bisikan dari setan. Hati-hati loh, hati-hati ya, kita harus paham yang seperti ini. Kelas berat enggak lagi, kalau orang udah beriman nanti ujiannya juga yang diutus setan kelas berat juga, pangkatnya pangkat jenderal kali. Iya. Nih dengerin, Abi mau cerita tentang seorang ulama, namanya ulama, cuman bukan umatnya Muhammad. Ini cerita kisahnya di Bani Israel, cerita umat terdahulu. Al-Kisah, ada seorang ulama di zaman Bani Israel namanya Barsisau. Ya. Setiap hari nih udah jadi orang besar. Selama 70 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya, kita sebut aja musola ya, tempat sholat, tempat ibadahnya, selalu di situ beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah tanpa henti, tanpa lelah, 70 tahun. Kalau ada orang datang kepada dia minta, ada orang sakit, Syekh Barsisau, ini ada saya punya sakit begini, coba mintain kepada Allah. Dia angkat tangan berdoa, sembuh. Penyakit apapun juga ketika itu didoain Barsisau, sembuh. Ini luar biasa nih, hebat saktinya nih, karena dia dekat dengan Allah. Lalu dalam kondisi yang keimanan seperti ini, yang ketika dia berdoa nggak pernah ditolak sama Allah, minta apa saja, itu Barsisau angkat tangan berdoa, dikabulkan. Iblis dengar, oh Barsisau hambanya Allah, saya mau izin ini, saya akan ganggu Barsisau, saya akan goda Barsisau, saya nggak yakin imannya begitu teguhnya. Maka dikumpulkan bala tentaranya dari jin itu, dari setan itu, dikumpulkan semuanya, rapat akbar iblis dan setan. Rapat akbar ini ya. Iya. Dalam rapat tersebut, maka iblis sang pemimpin rapat bilang, "Hei,
jin, setan, yang melek, yang merem, iya. Bangun, iya. Yang berdiri, yang duduk, kan jin banyak itu. Dia bisa bertinggi, bisa terbang, macam-macam. Saya punya tugas khusus. Siapa yang bisa untuk menjalankan tugas ini, maka dia boleh menjadi pemimpin bangsa jin ini, bangsa setan. Barsisau, apa ini tuh iblis, apa ini tugasnya? Ada seorang hamba Allah di sana yang namanya Barsisau, terkenal keimanannya, teguh pendiriannya, nggak pernah namanya lemah ibadahnya. Dan kalau dia berdoa selalu diijabah sama Allah, selalu dikabulkan sama Allah. Saya ingin dia terjerumus, nggak lagi beribadah kepada Allah, nggak lagi menyembah kepada Allah. Kita mau dia kita rekrut dia menjadi anggota kita. Waduh, berat ini. Siapa yang mengemban? Tuh iblis yang palanya botak, yang palanya gondrong, yang pitak setengah, ya, yang matanya melorot, hidungnya bencrot. Pada diam semuanya. Ada satu iblis atau setan itu yang namanya Ifrit. Ini kepalanya ini Ifrit nih. Ini kepalanya Ifrit ini dia ambil ambil sikap. Barsisau, kalau memang itu menjadi keinginanmu, ya iblis maksudnya, afwan. Iblis, kalau kamu ingin kemauannya seperti itu, menjerumuskan Barsisau, saya ambil ini tantangan. Saya janji, kalau saya nggak berhasil menjerumuskan Barsisau, saya akan mundur dari jabatan saya. Tuh, itu jin aja begitu, mosok manusia kalah sama jin? Ya, iya nggak? Kalau saya nggak berhasil, saya turun, saya mundur dari jabatan saya jadi panglima jin dan setan ini. Wes, hebat ini Jiprit nih. Maka baik Prit, silakan Prit, kamu jalan. Namanya Iprit. Iya. Maka singkat cerita, Ifrit ini sudah punya akal ternyata. Ifrit ini jin yang pinter ya, setan, bangsa setan yang pinter. Yang dulu Ifrit itu punya kemampuan, dia bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam sekejap mata. Dia bisa berpindah tempat dari satu tempat yang ke tempat lain dalam sekejap mata. Inilah oknum yang dulu ketika Sulaiman, ya, ketika Sulaiman ingin memindahkan istananya Bilqis, nyuruh tuh suruh sini, pindahin ke situ. Nah ini nih, oleh karena itu Ifrit sudah punya rencana. Rencananya Ifrit begini. Ifrit keliling negeri ketika itu. Dia datang kepada seorang raja, Tidak disebut rajanya, tapi adalah raja ini memiliki seorang putri yang sangat cantik. Iya, pokoknya cantik dah begitu kan. Bayangin aja sendiri. Karena cantiknya ini, sang putri ini, tentu banyak para pemuda yang menaruh hati. Semua pangeran menaruh hati, tapi dia tidak bisa dimiliki. Hatinya terlalu suci seperti bunga melati. Dia kan wangi semerbak sepanjang hari. Ya. Lalu datanglah Ifrit ini ke putri tadi tuh. Ke putri yang cantik tadi, dia lagi sedang dalam jamuan makan dengan ayahnya, dengan keluarga kerajaan. Ifrit menyelinap, ditiup. Ketika ditiup, lalu tiba-tiba keanehan terjadi. Sang putri bertingkah di luar nalar. Gila dia, kayak orang gila. Teriak-teriak, ngomong ngalur ngidul. Bapaknya kaget, sang raja. Ratunya kaget, kenapa Tuan Putri? Singkat cerita, sang putri dinyatakan gila. Nggak ada yang tahu sebabnya, tiba-tiba begitu aja berubah. Maka bingung raja mau cari kemana, didatangkan yang namanya dukun, tobib, semuanya didatangkan, nggak ada yang bisa menyembuhkan.
Sampai dalam keputusasaan Ifrit datang lagi, tapi dia menjelma sebagai seorang manusia. Datang ke kerajaan menghadap Tuan Raja. Tuan Raja, saya punya obat buat Tuan Putri. Masa kamu bisa menyembuhkan putriku? Bisa. Bagaimana caranya? Di negeri sana ada seorang ulama, ada seorang alim yang dia tinggal di musolanya, nggak pernah keluar. Dia terkenal bisa menyembuhkan penyakit. Maka Tuan Raja, silakan Tuan Raja ke sana, bawa Tuan Putri, minta pertolongan kepada dia. Benarkah? Benar. Siapa namanya? Barsisau. Wah. Baik, antar aku ke sana. Maka Raja singkat cerita bersama pengawalnya dan Tuan Putri datang ke tempat Barsisau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tandang, ada apa? Begini. Baik, silahkan. Saya tidak bisa apa-apa, tapi kalau Tuan berkenan, saya akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Tuan Putri mendapatkan kesembuhan. Baru dia angkat tangan berdoa, sembuh. Senang deh, senang. Silahkan dibawa pulang. Dibawa pulang, sembuh. Maka sampai di kerajaan, tidak berapa lama kumat lagi, gelok maneng. Dalam keadaan begini, si iblis tadi, si siapa namanya, si Ifrit tadi, lalu ngomong lagi begini, Tuan Raja, kalau mau ini sembuhnya permanen, gampang. Bagaimana caranya? Tuan Putri ajak ke rumah Barsisau. Kan sudah. Kali ini jangan diantar, biarkan dia sendiri ke sana. Oh, tidak bisa. Dia Tuan Putri, harus ada pengawalnya paling tidak yang menjaganya. Tuan Raja, ini terserah Tuan Raja. Tapi kalau Tuan Raja mengikuti nasihat saya, biarkan Tuan Putri untuk datang sendiri ke rumah Barsisau. Tinggalkan dia, biarkan diobati oleh Barsisau. Gitu. Raja berpikir, iya ya, daripada anak gua gila gitu, lebih baik nurutin ini kata orang tua ini. Singkat cerita, diantarlah ya si Tuan Putri ini. Silahkan Tuan Putri, dia berjalan sendiri. Jalan dia susuri karena dia sudah pernah. Akhirnya sampai juga ke rumah Barsisau. Tok tok tok, ya, ketemu Barsisau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Tuan Putri? Barsisau ketika Putri datang, Barsisau itu nggak berani menatap wajahnya. Jadi nunduk. Karena dia lihat ini depannya perempuan. Masuk ke dalam, ada apa? Diceritain begini-begini. Oh gitu ya. Baiklah, diobati. 1 hari di rumahnya diobati. Memang ada kesembuhan. Kalau waktunya makan, diberikan makan oleh Barsisau. Tapi semenjak Tuan Putri ada di rumahnya Barsisau, sedikit pun Barsisau tidak pernah menatap wajahnya Tuan Putri. Sampai suatu ketika Ifrit main lagi nih. Maka ketika dia mau memberikan makanan, dibikin nggak sengaja, Barsisau itu melihat paras cantiknya Tuan Putri. Mulai ditiup lagi. Cereng, kelihatan. Timbul syahwatnya. Ya, timbul syahwatnya. Akhirnya Barsisau merasa dirinya, ya Allah, belum pernah aku melihat makhluk seindah ini, secantik ini. Ini mungkin bidadari yang turun ke bumi. Wah. Nah, singkat cerita, khilafnya Barsisau, makanya hamil itu namanya Tuan Putri. Ketika itu, kejadian itu, Ifrit datang nih, datang kali ini datangnya ke Barsisau. Barsisau, sekarang kamu sudah melakukan dosa. Barsisau malu. Iya, saya telah melakukan dosa. Sekarang kamu berpikir,
Kalau Tuan Raja tahu ini Tuan Putrinya, anak kesayangannya ini, kamu hamili, maka apa yang terjadi? Dibunuh kamu pasti. Lalu bagaimana? Bingung Barsiso. Begini caranya, kamu bunuh dia, kubur dia di sini. Nah, kita cerita kena dia hasutannya si Ifrit, disembelih itu putri, lalu dikubur di kamarnya, di tempat dia itu diobati. Pas dia kubur mikir lagi, Ifrit gimana Ifrit? Ini sudah dibunuh, sudah dikubur, tapi masih ketahuan ini. Tenang, nanti kalau Tuan Raja atau utusannya ke sini bilang Tuan Putri sudah sembuh dan dia sudah pulang ke kerajaan, aku tidak tahu lagi. Benar, Ifrit datang ke raja lagi. Tuan Raja, ini Tuan Putri kemana? Udah lama, kayaknya dia sudah sembuh. Coba kamu tanya. Benar, ditanya ke sana, jawabannya Barsiso sama seperti ajarannya si Ifrit. Tuan Putri sudah sembuh, sudah dari kemarin pulang sendiri ke sana ke kerajaan. Ifrit datang lagi ke Tuan Raja, karena tadi utusannya bilang bahwasanya Tuan Putri sudah pergi ke kerajaan. Maka dia bilang bahwasanya, Tuan Raja, kamu dibohongi. Kamu itu dibohongi Tuan Raja. Tuan Putri tidak pernah pergi meninggalkan kamarnya Barsiso, rumahnya Barsiso, karena dia sebenarnya telah dibunuh. Kaget. Tuan Raja kaget. Tuan Raja kaget, jantungan. Kok bisa dibunuh? Katanya kalau kamu nggak percaya, kamu ke rumahnya Barsiso, di bawah itu ranjangnya kamu gali, disitulah kuburan Tuan Putri. Datang dia ke sana, diinterogasi, investigasi, benar langsung digali, terdapatlah mayat Tuan Putri. Terdapatlah mayat Tuan Putri. Marah Barsiso, diseret sampai kerajaan, dipasung, disalib, dipertontonkan di orang banyak. Ini nih katanya ulama yang 70 tahun selalu beribadah kepada Allah, yang katanya orang suci, yang katanya doanya selalu dijabah oleh Allah, ternyata dia adalah seorang durhaka, dia adalah durjana, dia adalah pendosa. Dia telah membunuh, menzinahi, dan dia telah berdusta. Orang kayak begini dimuliakan, itu dicaci maki itu Barsiso. Maka di tengah salibnya hukum mati dia. Ifrit datang kepada Barsiso, dibisikin, Barsiso, sebenarnya kamu bisa selamat ini. Kamu bisa selamat asalkan mau ikut omongan saya. Wah, Ifrit, gimana dia Ifrit? Pokoknya nih saya sebentar lagi mau mati kayaknya nih. Apapun yang kamu omongin saya ikutin katanya. Kalau kamu mau ikutin saya, nanti saya bilang sama Tuan Raja, benar itu, si Barsiso itu ngomongannya benar. Ada orang yang sengaja membunuh Tuan Putri ketika Barsiso tidak ada. Gitu. Baiklah, apa syaratnya? Syaratnya adalah tunduklah kepadaku, sujudlah kepadaku. Hah? Sujud? Mau tidak? Bagaimana aku sujud? Aku kan sedang disalib, tanganku diikat, kedua tanganku diikat. Bagaimana? Cukup kau berikan isyarat dengan kepalamu, itulah tanda tunduk patuh kepadaku. Maka Barsiso memberikan isyarat, menundukkan kepalanya, tanda patuh kepada Ifrit. Dan ketika itulah si Ifrit bilang bahwasanya sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu. Ya, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Barsiso mati dibunuh oleh tentara kerajaan dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Santri-santri, anak-anak semua yang dirahmati oleh Allah, inilah pentingnya iman. Pentingnya iman. Maka imanlah yang jadi keselamatan kita. Apalah guna yang namanya harta melimpah? Apalah gunanya kalau jabatan tinggi, rumah megah, kendaraan mewah,
tapi nggak punya iman. Maka kalau dia merasakan kenikmatan dunia, ingatlah dunia itu cuma sementara. Berapa tahun usia manusia, kalau dia pun punya harta yang banyak, menikmati ya cuma berapa tahun saja. Tetapi semua itu ditukar dengan namanya kebahagiaan akhirat. Padahal barsisau seumur hidupnya dia banyak beribadah, tapi ujungnya dia su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik.